Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel pinjaman online. Oke, di video kali ini saya akan bercerita sedikit pengalaman saya Galbay Kredit Pintar 2024. Nah, di video ini saya akan berbagi kepada teman-teman khususnya yang Galbay Kredit Pintar 2024 merasa ketakutan akan teroran kredit pintar atau akan datangnya DC Kredit Pintar ke rumah kalian. Nah, sebenarnya teman-teman ya, tidak ada yang perlu teman-teman takuti ya ketika Galbay Kredit Pintar atau Galbay pinjol legal. Jadi semua pinjol legal, jika kalian galbay atau gagal bayar, itu sebenarnya tidak ada apa-apa teman-teman ya. Itu semuanya itu tetap aman. Hanya data kalian saja yang akan di blacklist oleh OJK. Ya, jadi kalian itu nanti tidak bisa mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online atau platform lain, bahkan bank teman-teman. Nah, jadi cuman itu saja teman-teman ya. Jadi resikonya cuman itu saja. Jadi jangan sampai lakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti teman-teman melakukan pengajuan pinjaman kembali ya ke aplikasi pinjaman online yang lain ya, misalkan untuk menutupi hutang yang ada di kredit pintar. Nah, sebenarnya jika teman-teman galbay atau gagal bayar kredit pintar, ya sudah, galbaykan saja dulu teman-teman ya sebelum kalian itu punya uang untuk membayarnya ya. Jadi lebih baik galbaikan saja dulu daripada kalian pinjam uang di pinjol lain untuk menutupi hutang yang ada di kredit pintar. Nanti kalau kalian melakukan seperti itu, justru nanti kalian itu akan terjebak oleh hutang ya, kalian itu akan terjerat oleh pinjol teman-teman ya. Jadi semuanya itu galbay pinjol legal itu aman teman-teman ya, tetapi bukan disengaja ya. Kalau disengaja itu beda ceritanya ya. Kalau kalian benar-benar tidak mampu bayar atau gagal bayar, nah lebih baik kalian galbaikan saja dulu teman-teman ya. Saya berpengalaman itu seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau DC datang ke rumah itu ya tergantung dari nilai nominal pinjaman kalian yang galbay. Ya, nah berdasarkan pengalaman saya, ya kalau galbaynya di bawah 500.000, sangat besar kemungkinan DC-nya itu tidak akan datang ke rumah teman-teman. Ya, kalau misalkan hutangnya nyampe puluhan juta atau jutaan, mungkin bisa ada saja, walaupun di kota tersebut itu tidak ada DC-nya. Mungkin nanti di kota lain akan ke tempat kalian teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya kalau hutangnya sebesar 300 misalkan sampai 500, itu sangat besar kemungkinan ya tidak akan ada DC datang ke rumah. Kalau hutangnya di atas 1 juta mungkin itu bisa ada teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya teman-teman gak usah takut kalau ada DC lapangan kredit pintar ke rumah, ya sudah, ngomong saja apa adanya. Mereka juga tidak akan ini teman-teman ya, tidak akan memaksa benar-benar gitu teman-teman. Memang mereka itu memaksa seperti ya biasanya, ancaman-ancaman seperti itu hanya nakut-nakutin saja teman-teman supaya kita itu bayar. Nah, tetapi kalau kita tidak punya uang sama sekali atau gagal bayar sama sekali ya, tentunya kita mau bayar sama apa? Jadi intinya gak usah ditakuti, kuatkan mental saja. Mau DC kredit pintar datang ke rumah, ngomong apa adanya teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu terjerat oleh pinjol ya karena kalian takut, kemudian kalian pinjam lagi ke aplikasi pinjaman online yang berbeda ya untuk menutupi hutang yang ada di kredit pintar ya. Nanti justru kalian itu akan terjerat oleh pinjol, yang kredit pintar tidak lunas malah nanti nambah lagi di sini teman-teman ya, di aplikasi lain. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai lakukan seperti itu teman-teman. Nanti kalian akan capek ya di ini hutang terus teman-teman ya. Jadi jangan sampai lakukan ya. Jika kalian galbay, ya sudah, galbaikan saja dulu. Jadi pinjol legal seperti kredit pintar itu intinya kalau kalian galbay itu aman. Bukan berarti aman itu tidak dibayar teman-teman. Berarti amannya itu bisa ditunda dulu teman-teman ya. Lagian tidak ada perjanjian ya, ketika kita mau mengajukan pinjaman di kredit pintar kan tidak ada perjanjian atas jaminannya apa, tidak seperti itu ya. Kalau kita mengajukan pinjaman di bank mungkin ada perjanjian. Nah, tetapi kalau kita pengajuan di pinjol itu kan tidak ada ini ya perjanjian, ada jaminannya gitu teman-teman ya, karena kita perdata saja. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita galbay ya paling data kita itu di blacklist saja teman-teman ya, tidak bisa mengajukan pinjaman uang lagi teman-teman ya ke pinjol lain ya. Tetapi untuk aturan OJK kan sekarang kita hanya diberikan
pinjaman di 3 aplikasi pinjaman online teman-teman ya. Jadi misalkan ada ini lagi ya teman-teman, ada kesempatan misalkan teman-teman Galbay di Kredit Pintar. Nah teman-teman bisa lagi mengajukan pinjaman uang di Aku Laku atau Julo. Nah kan bisa 3 teman-teman ya. Kalau dulu kan bebas, mau kita mau 10 pinjol, mau 20 pinjol itu semuanya bisa. Tapi sekarang itu dibatasi teman-teman. Jadi hanya satu orang itu hanya bisa mengajukan pinjaman di 3 aplikasi saja ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya teman-teman gak usah takut teman-teman. Kalau teman-teman Galbay Kredit Pintar ya sudah galbaikan saja dulu teman-teman ya. Kalau kalian benar-benar tidak mampu membayarnya ya, kalau disengaja itu saya tidak tahu, beda ceritanya teman-teman ya. Kalau kalian benar-benar tidak mampu bayar, intinya kalian harus kuatkan mental. Jika DC lapangan Kredit Pintar datang ke rumah, kalian hadapi saja, ngomong apa adanya. Memang mereka itu tidak mau tahu, pokoknya harus dibayar. Tetapi kalian kalau bilang tidak punya uang, saya mau bayar pakai apa Pak? Ya kalian bilang saja, omong seperti itu. Mereka juga tidak akan di rumah kalian terus, mereka juga nanti akan pulang teman-teman ya. Mereka juga akan ngerundingin gimana ya, biasanya ada promosi-promosi seperti itu. Kalian akan diminta untuk membayar seberapa gitu kan, misalkan dikurangi 20% dari tagihan keterlambatan kalian ya, biasanya seperti itu. Nah itu jangan sampai kalian lakukan, jangan sampai dibayar ya. Kita harus antisipasi teman-teman. Kalau kita bayar sama DC-nya, belum tentu nanti di aplikasinya itu tagihan kita hilang ya. Justru nanti takutnya, walaupun kita jangan mudah terpercaya sama orang teman-teman ya. Takutnya kita bayar lewat DC, ternyata di aplikasinya masih ada tagihannya. Jadi jangan sampai lakukan. Lebih baik kita kalau punya uangnya, nanti bayarnya di lewat aplikasi saja ya. Jadi saya sarankan seperti itu. Jadi jangan sampai kalian terjerat oleh pinjol ya sebelum terlambat. Jika Galbay Kredit Pintar ya sudah galbaikan saja dulu. Pokoknya aman teman-teman ya. Kalian tidak akan dibawa ke penjara atau kalian tidak akan disidang. Tapi emang ancam-ancamannya seperti itu, biasa DC lah ngakut-takutin ya, supaya kita yang Galbay pinjol atau nasabahnya itu bayar teman-teman ya. Sebenarnya itu tidak seperti itu aturannya, karena utang piutang itu tidak ada undang-undangnya teman-teman. Dia tidak akan dipenjara ataupun yang lain ya. Jangankan pinjam puluhan juta ya, yang ratusan juta aja seperti pinjam uang di bank tanpa jaminan kan, kalau kita tidak mampu bayar hanya itu saja ya, hanya jaminannya saja yang diambil. Kalau orangnya itu tidak diapa-apain ya, apalagi sekelas pinjol ya, fintech lending. Jadi intinya semuanya itu aman ya. Kalau untuk DC-nya itu mungkin kalau Kredit Pintar itu semuanya hampir ada, karena ini perusahaan besar ya, mungkin ada. Nah tetapi tidak sebanyak dengan aplikasi pinjaman online lain seperti Aku Laku. Kalau Aku Laku itu sudah menyebar semuanya teman-teman ya, semuanya itu hampir ada ya. Di pelosok saja di kota saya ini, di Pandeglang itu sudah ada teman-teman, apalagi di kota-kota yang lumayan besar gitu kan, pasti ada juga. Kredit Pintar juga lumayan cukup ada, mungkin tidak terlalu banyak teman-teman, tetapi mereka itu mungkin target-target tertentu teman-teman, yang hutangnya itu di atas 1 juta saja teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman setelah menonton video ini, supaya teman-teman itu tidak takut lagi ya ketika Galbay Kredit Pintar 2024. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.